Oke, balik lagi bersama gua Balki Boy nih, para Gen People di program ngasal yang mengupas berita-berita ngasal yang membuat Gen People pada kesal nih. Oke, seperti biasa ya, gua bakal membawakan 3 berita yang kalian request di komentar video gua sebelumnya. Ya udah nih, jadi tim ngasal gue itu menelusuri ya berita ini bener apa enggak. Jadi, ada 3 berita yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Salah satunya nih, Formula E. Ada apa sih dengan Formula E? Kita cek aja ya. Terlalu, ada hoax lagi soal Formula E. Berbagai berita tidak benar atau hoax mengiringi ajang balap mobil listrik Formula E yang digelar pada Sabtu kemarin 4 Juni 2022. Salah satu dari berita tidak benar itu kemunculan sebuah narasi yang menyebutkan bahwa ajang balap yang digelar di Ancol Jakarta itu sepi penonton. Masa sepi penonton? Perasaan rame dah. Full juga tribunnya. Oke, kita lanjut. Berita yang beredar di media sosial Facebook itu turut mengunggah sebuah video yang menampilkan tribun penonton yang sepi sementara mobil-mobil listrik sudah melintas di lintasannya. Turnbackhoax.id yang mengutip sebuah artikel portal berita nasional yang menyebutkan bahwa video yang beredar adalah saat sesi latihan, Gen People. Kalau latihan ya nggak usah ditonton lah. Nanti aja kalau udah bener-bener balapan. Kalian ada yang nonton nggak? Kalau ada yang nonton berarti kalian nggak kena dengan berita ini. Oke, kita lanjut Gen People. Jadi sesi tersebut dilakukan beberapa jam sebelum ajang balap yang sesungguhnya dimulai. Tribun juga mulai dipenuhi itu pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Ketika mobil-mobil bertenaga baterai itu sudah di posisi start. Dikatakan dari turnbackhoax.id nih, tribun pada berbagai kategori terisi penuh oleh penonton yang menyaksikan ajang balap itu dengan antusias. Orang nomor 1 di Republik Indonesia kita juga menyerahkan trofi kepada peraih podium yang merupakan pembalap asal Selandia Baru, Mitch Evans. Pejabat yang menghadiri ajang balap itu adalah Ketua DPR RI, yaitu Puan Maharani. Puan Maharani juga mengaku diundang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi Gen People ya, berita yang mengatakan Formula E itu nggak ada penonton atau sepi penonton, itu salah ya. Karena di jam 15.04 waktu Indonesia Barat, itu sudah ramai dipenuhi oleh penonton. Dan bahkan penuh Gen People. Oke, kita lanjut lagi ke berita kedua, ada apa nih? Berita kedua, ada Wisma Atlet resmi ditutup karena COVID-19 sudah selesai. Kita cek aja nih kebenarannya. Jadi nih Gen People, di platform media sosial beredar pesan berantai tangkapan layar sebuah berita yang menyebutkan bahwa RSDC Wisma Atlet bakal ditutup pada Juli 2022 nanti ya. Penutupan fasilitas untuk penanganan pasien COVID-19 itu dikarenakan wabah virus Corona dianggap selesai dalam tangkapan layar yang beredar. Artikel tersebut bertanggal 4 Juni 2022, Gen People. Pada bagian atas artikel tersebut tertulis Wisma Atlet RSDC resmi ditutup pada awal Juli 2022 karena kasus COVID-19 itu sudah selesai. Namun, Gen People, menurut laman turnbackhoax.id yang dikelola Kemenkominfo, tangkapan layar berita tersebut adalah hoax atau palsu. Hal tersebut karena muncul bantahan dari portal news berita 1 yang memberikan sebuah klarifikasi di akun Instagramnya. Dikatakan nih, judul asli berita tersebut adalah pasien COVID-19 dirawat di Wisma Atlet, tersisa 5 orang. Artikel tersebut ditayangkan pada Sabtu 4 Juni 2022 di laman berita1.com. Akan tetapi Gen People, artikel tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyebarkan keresahan. Oknum yang tidak dikenal itu dengan sengaja melakukan proses sunting secara ilegal sengaja, sehingga judul pada artikel tersebut berubah. Dilansir dari Antara News, Rabu 8 Juni 2022 ini, kelanjutannya operasi rumah sakit darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran masih menunggu keputusan pemerintah. RSDC akan dibuat seperti apa, fasilitas kesehatannya, dan alat
kesehatan yang mau dibawa kemana. Itu tergantung keputusan dari pemerintah, kata Kepala Pusat Kesehatan TNI Majen Budiman. Jadi begitu Gen People. Rumah sakit RSDC Wisma Atlet itu belum resmi ditutup. Buat Gen People yang udah ngirim link di video gue kemarin, yang suruh ngebahas, bang berita ini bang, coba bahas bang, bener apa enggak sih? Dan ini gue bahas. Oke, kita lanjut aja ke berita ketiga. Ada apa sih? Jadi nih, berita ketiga Gen People. Parah, vaksin COVID-19 ditunding akibatkan AIDS dan cacar monyet. Cacar monyet Gen People. Aduh, cacar monyet. Gue udah vaksin tapi nggak kena. Oke Gen People, sebuah unggahan di Facebook mendiskreditkan vaksin 19 dengan menyebutkan tindakan medis itu dapat mengakibatkan cacar monyet bahkan AIDS. Narasi pada unggahan tertanggal 23/2022 itu merupakan kiriman seorang bernama Tomore, ketumbar kemiri jahe. Postingan tersebut ditulis dalam bahasa Inggris yang gue nggak ngerti. Gue harus searching dulu, gue copy, gue masukin ke Google Translate. Dengan tambahan elemen religius tertentu untuk membuat orang itu makin percaya adanya cacar monyet dan penyakit AIDS dalam vaksin tersebut. Dan dikatakan dalam narasi tersebut nih Gen People, vaksin yang diinjeksikan ke dalam tubuh tersebut nih Gen People sebagai faiz yang mengakibatkan melemahnya elemen imun tubuh. Vaksin tersebut memunculkan penyakit seperti AIDS sampai cacar monyet. Kelemahan imun tubuh ini terjadi pada vaksin pertama dan dampaknya akan terlihat 3-5 tahun atau 5-10 tahun yang akan mendatang. Namun, dilansir dari turnbackhoax.id, klaim pengguna Facebook tersebut tidak didasari oleh keilmuannya. Karenanya, bisa dikategorikan sebagai hoax atau konten yang menyesatkan buat para Gen People. Menggunakan dalil yang dikemukakan oleh Stephen Gluckman MD, ahli dari Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, dan Direktur Medis Penn Global Medicine, vaksin 19 tidak ada korelasinya dengan AIDS atau cacar monyet. Jadi Gen People, bantahan terkait berita hoax tersebut juga dikemukakan oleh Diki Budiman, epidemiolog University dari Universitas Australia. Dia mengatakan AIDS merupakan kondisi penyakit kronis yang disebabkan oleh HIV gitu. Jadi HIV dulu baru AIDS. Cuma kalau udah langsung AIDS mah udah parah banget ya. Demikian pada cacar monyet. Menurut Diki Budiman, penyakit tersebut telah ada sejak lama pada hewan. Seseorang tertentu bisa kena akibat memakan daging hewan yang terinfeksi cacar monyet, serta belum memasaknya dengan sempurna itu dagingnya. Oke, mungkin segitu aja Gen People ya. Semoga berita yang lagi hangat dibicarakan di media sosial ini bisa menjadi sebuah informasi yang sangat penting yang sudah dibenarkan oleh program ngasal ini. Dan semoga para Gen People ini pada senang ya, pada senang dengan video gua kali ini. Dan jangan lupa buat para Gen People nih yang senang, jangan lupa ninggalin jejaknya dong dengan cara klik komen, like, dan subscribe channel YouTube Genpi.co. Dan jangan lupa buat para Gen People yang mau mendapatkan informasi terupdate dari Genpi.co, kalian bisa kunjungi laman Genpi.co di www.genpi.co. Genpi.co juga sudah mempunyai aplikasinya yang bisa di-download di Google Play Store dan di App Store nih Gen People. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Genpi.co, tahu kamu banget.